Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di program belajar NLP online Indonesia NLP Society. Sebelum teman-teman memulai perjalanan belajar, maka mari kita simak dulu video ini karena ini adalah materi yang sangat penting. Materinya adalah adab belajar. Nah, eh saya sengaja memilih kata adab supaya punya makna yang lebih dalam buat kita semua gitu ya. Sebab banyak kondisi sebenarnya belajar online itu sama dengan belajar offline. Nah, cuman kenapa banyak orang yang belajar online itu kayaknya nggak mendapatkan manfaat sebagaimana kalau dia belajar offline. Sebenarnya kata kuncinya bukan pada medianya, tidak ketemu langsungnya, bukan pada itu. Tapi karena memang ada adab yang kita jalankan pada saat offline, tidak kita jalankan pada saat online. Nah, maka ilmu yang di video ini sebenarnya juga berlaku untuk belajar tidak hanya online tapi juga offline. Cuman makin krusial di pembelajaran online. Oke? Nah, adab yang pertama adalah soal ilmu. Ilmu itu dari Allah, maka pastikan kita memasang niat murni hanya untuk makin mengenal Allah. Insya Allah semua ilmu yang dipelajari kalau niatnya lurus akan menyampaikan kita kepada Allah. Oke. Nah, yang kedua, ilmu itu adalah cahaya. Nah, sebagaimana layaknya cahaya, maka dia baru bisa bermanfaat buat mata kita kalau kita buka mata. Buat ruangan kita kalau kita buka jendela. Maka ilmu baru bisa masuk ke dalam diri kita kalau kita membuka pikiran dan hati kita. Oke, itu tentang ilmu. Yang kedua tentang belajar. Belajar itu selalu perlu konteks, perlu ruang. Nah, ada dua macam ruang. Ruang pertama ruang fisik. Sebagaimana di belajar offline kita menyiapkan diri untuk datang ke ruang fisik bernama kelas, maka persiapkan pula diri kita sebelum belajar online ruang fisik itu. Ia bisa berupa persiapan diri kita yang layak, ia berupa ruangan yang tenang, ia juga berupa waktu yang on time kalau ada pertemuan webinar misalnya. Jangan sampai terlambat, karena itu artinya kita tidak menghargai proses belajar itu sendiri. Padahal kita yang butuh, bukan ilmu yang butuh kita. Nah, tapi ada ruang yang kedua, konteks itu ya, yaitu konteks pikiran dan hati kita. Nah, kita perlu menyediakan ruang dalam pikiran kita supaya ilmu itu bisa masuk dan menempati tempatnya. Nah, konteks itu adalah dua hal. Pertama adalah masalah yang kita identifikasi yang pengen kita selesaikan. Atau ruang yang kedua adalah peluang tantangan yang ingin kita capai, belum pernah kita capai. Bisa salah satu, bisa dua-duanya. Tapi pastikan kita mengidentifikasi kita belajar ini untuk menyelesaikan masalah apa atau untuk mencapai peluang apa. Maka dari itu, pahami seluruh materi yang tidak mungkin diciptakan untuk kita semua masing-masing. Ilmu itu pasti diciptakan secara umum. Kita yang perlu memahami sendiri bagaimana kaitan materi dengan dua ruang yang kita siapkan ini. Kita yang perlu mengaitkan terus, ini ilmu ini kaitan dengan masalah saya apa ya, dengan tanya apa ya. Kalau nggak paham, tanyalah. Begitu pula ilmu baru datang manfaatnya kalau dipraktikkan, berkah ilmu pada amalnya. Maka dari itu setelah paham langsung amalkan sesuai dengan konteks yang dua tadi, masalah atau peluang. Itu tentang belajar. Yang ketiga ada tentang guru. Meskipun di Indonesia Society kita tidak menyebut sebagai guru, fasilitator lah ya, karena ada beda makna. Tetapi anggaplah fasilitator sama dengan guru. Maka kita mesti memahami bahwa semua guru kita adalah manusia biasa yang memang lebih dulu tahu dari kita. Maka dari itu kita menghargai beliau-beliau karena lebih dulu tahu dan menyampaikannya kepada kita. Itu tidak bisa diulangi, udah jelas-jelas beliaunya lebih tahu lebih dulu daripada kita. Nah, tapi karena beliau juga manusia biasa, maka pasti ada lebih dan kurangnya.
belajar dari kelebihan sebagaimana belajar dari kekurangannya. Pasti ada ruang yang bisa kita isi. Nah, terakhir adalah adab terhadap teman sesama pembelajar. Kita mesti melihat bahwa tiap orang yang belajar pada kita bersama kita itu adalah orang yang juga sedang ingin bertumbuh. Maka dari itu, maklumi keunikan-keunikannya, kekurangan-kekurangannya, belajar pula dari kelebihan-kelebihannya. Kalau teman kita nggak paham, bantu. Kalau kita yang nggak paham, mintalah bantuan. Oke? Mudah-mudahan ini bisa dijalankan, tapi saya tahu ini tidak akan bisa kita ingat secara langsung. So, tonton video ini terus-menerus, sering-seringlah tonton. Kalau perlu, tontonlah setiap kita mau masuk materi baru. Dan tontonlah pula setiap kita mau belajar hal lain. Jelas video ini tidak sempurna, menjelaskan seluruh adab belajar, tapi moga-moga ini setidaknya membantu kita mendapatkan manfaat dari belajar NLP online di Indonesia NLP Society. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.